Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar saudaraku? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, dalam kebaikan dan keberkahan fid dunya wal akhirah. Hari ini barangkali teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam keberkahan, dalam kebaikan, dan dalam kehidupan yang penuh dinamika dan romantika. Hidup sesuatu yang sangat indah, penuh pesona. Banyak kehidupan dan dinamika hidup di sekitar kita yang harus kita jalani dengan berbagai macam keindahan dan juga berbagai macam daripada dinamika. Hidup itulah sesuatu yang harus kita jalani bersama, kita nikmati, kita coba cermati bahwa kehidupan ini banyak dinamika yang membuat kadang hidup ini harus berteriak, kadang harus menangis, kadang harus meronta. Nah, apa rahasia hidup? Baik, kita akan bicara tentang konsep sumarah pasrah. Sumarah pasrah adalah suatu sikap seseorang yang bertawakal ala Allah, yang menyerahkan dirinya dalam kehidupan ini kepada qadarullah dan keputusan Allah. Ada istilah sumarah. Ya, sumarah bisa dikatakan sumonggo, bisa dikatakan yaitu berserah diri. Kepada siapa? Kepada keputusan-keputusan Tuhan, kepada fakta-fakta kehidupan yang ditulis sama Tuhan Yang Maha Esa. Maka sumarah pasrah adalah kata kuncinya. Ya, pasrah adalah tawakal apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi dalam keputusan Allah, maka kita katakan tawakal. Jadi ketika seseorang bertawakal diri kepada Allah, maka di dalam otak dan benaknya seseorang tersebut hanya melibatkan Tuhan di dalam diri, jiwa, dan raganya. Dan dia meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa yang membuat dirinya, kehidupannya bisa terselesaikan dengan baik, yang membuat kehidupannya dan dirinya akan senantiasa bahagia dalam ketentuan Tuhan, dalam keputusan Tuhan, dalam kedamaian yang sejati. Maka saya katakan sumarah adalah penyerahan diri jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa sakit tidak lagi dipedulikan, rasa kecewa tidak lagi dihiraukan, rasa kecewa juga tidak ada lagi. Semuanya ditiadakan karena ada kata sumarah. Lalu bagaimana berkaitan dengan kehidupan yang nyata tadi? Bisakah seseorang sumarah? Sebenarnya kemampuan untuk menerima situasi terberat dalam kehidupan perlu dilatih. Di dalam jiwanya, di dalam kolbunya, di dalam pikirannya perlu dilatih. Maka saya katakan seseorang yang terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut bisa dipastikan, maka kehidupan ini akan berjalan lancar dan penuh adanya dinamika. Oke, jadi saya katakan bahwa sumarah adalah penyerahan hidup, penyerahan sikap hidup, ya, penyerahan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa seseorang menyerahkan diri dan sumarah pasrah? Nah, kembali kepada personal. Apakah seseorang bisa sumarah pasrah dalam menggapai kehidupan? Maka bisa dan tidak bisa seseorang harus melakukan itu. Bisa dan tidak bisa seseorang harus melakukan konsep sumarah pasrah. Karena apa? Dengan begitu seseorang bisa dipastikan bisa menikmati
alam dan kehidupan. Dengan sumarah dan pasrah maka seseorang bisa dipastikan dalam kehidupannya dia akan menunggang nafsu. Kami ulang, dia akan menunggang nafsu karena nafsu itu seperti kuda, ya, kuda. Sedangkan seseorang yang akan menaiki kuda tersebut. Jangan dibalik. Manusia dinaiki kuda. Yang benar, manusia adalah menaiki kuda. Artinya manusia harus pengendalian kepada nafsu dan keinginan yang tidak bisa dikendalikan atau dikontrol. Karena nafsu seperti kuda liar yang sulit dikendalikan. Maka kata sumarah pasrah sebenarnya salah satu bagian di dalam pengendalian nafsu seseorang yang tidak terkontrol. Maka ketika seseorang melakukan sumarah pasrah, bisa dipastikan seseorang tadi dalam konteks pengendalian nafsu, mengontrol nafsu. Nah, apa sih hikmahnya sumarah pasrah? Sumarah pasrah itu hikmahnya adalah ketenangan, adalah kedamaian, adalah ketentraman jiwa, ketidakmampuan seseorang di dalam manage pola-pola pikir yang negatif mengakibatkan terjadi kekacauan, terjadi kebingungan. Maka solusinya sumarah pasrah inilah yang menenteramkan dan menenangkan. Jadi sumarah pasrah itu seperti air hujan di saat kemarau yang panas, butuh kepiuran air gerimis kecil. Nah, menyejukkan. Ya. Jadi seperti hujan yang mengguyur di muka bumi sangat menenteramkan. Itulah sumarah pasrah. Lalu apakah sumarah pasrah tidak dihubungkan dengan tawakal atau maksud dengan ikhtiar? Ya, sumarah pasrah bukan berarti tidak ikhtiar. Sumarah pasrah itu artinya bekerja sesuai dengan aturan main kehidupan, bekerja sesuai dengan regulasi kehidupan, bekerja sesuai dengan irama, etika, dinamika, dan adat istiadat. Aturan mainnya dijalankan. Hanya saja jangan sampai kesibukan dinamika pekerjaan ini membuat orang jadi asik, melupakan dirinya, melupakan Tuhan, melupakan asal-usulnya, melupakan yang halal. Semuanya berantakan hanya demi mengejar dinamika dan tujuan. Maka sumarah pasrah adalah sumber ketenangan, sumber kedamaian, dan sumber kebahagiaan. Sedangkan sumarah pasrah adalah sebuah energi, kegiatan yang awalnya meronta, bekerja, berteriak maksimal, berlari kencang. Tetapi titik akhirnya dia akan mengendorkan urat saraf, tetap bekerja dengan maksimal, tapi kembali ikhtiarnya maksimal, tapi hasilnya adalah tawakaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi tetaplah berserah diri pada Tuhan di dalam kehidupan agar semua persoalan bisa diurai, agar persoalan bisa dikendalikan dengan baik-baik. Terima kasih kawanku. Yakinlah bahwa kehidupan ini akan terus berjalan manakala seseorang dalam bingkai kebaikan. Niatkan bahwa kehidupan ini terus berjalan dan ukir semua prestasi dan kebaikan agar kita bisa tersenyum di dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih atensinya. Mohon maaf bila ada sesuatu yang berkenan. Sukses senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.